Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Ekonomi, jurusan D3 Akuntansi. Di sini kami akan menjelaskan mengenai buku 2 Praktikum Audit dari Sukrisno Agus dan Estralita Trisnawati pada modul 4 mengenai kas dan setara kas. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya, Felicia Patika Putri, dan beberapa rekan saya. Perkenalkan, nama saya Istiridata Amalia. Perkenalkan, nama saya Al-Fatihah Az-Zahra. Perkenalkan, nama saya Cindy Patricia. Perkenalkan, nama saya Adriana Zifa. Dan semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini. Teman-teman, kalian siap-siap nih buat dengerin materi kas dan setara kas dari kelompok kami yang akan dijelaskan oleh beberapa rekan saya dengan dosen kami yaitu Ibu Anissa Listia SE MSI. Kepada beberapa rekan saya dipersilakan untuk menjelaskan materi dimulai dari Al-Fatihah Zahra Anjani. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kas dan setara kas. Menurut PSAK nomor 2 tentang laporan arus kas terdiri dari saldo kas dan rekening giro. Setara kas atau cash equivalent adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, dan dengan cepat dapat dijadikan sebagai kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Contohnya, kas kecil, saldo rekening di giro bank, bon sementara, cek tunai yang akan dideposit dan cek tunai yang akan didepositokan. Termasuk dalam kas dan kesetaraan kas, baik menurut akuntansi ataupun perpajakan, yaitu ada deposito berjangka yang jatuh tempo lebih dari 3 bulan, cek kosong dan cek mundur, perangko dan materai, kas bon atau uang kas, uang muka, dan dana yang disisihkan untuk tujuan tertentu. Aliran kas dan setara kas. Kas dan setara kas adalah debit, yaitu alat untuk menguji aliran kas masuk dari penjualan atau pendapatan. Kas dan setara kas sebelah kredit, yaitu alat untuk menguji aliran kas keluar dari penjualan atau pendapatan. Kemungkinan salah saji atau temuan dalam akun kas dan setara kas. Yang pertama, jumlah fisik kas tidak sesuai dengan catatan. Yang kedua, salah dalam perhitungan matematis. Yang ketiga, transaksi kas belum semuanya dicatat. Yang keempat, belum mencatat pembebanan alat kas yang sudah dikeluarkan. Yang kelima, belum mencatat penerimaan kas dari penjualan atau penagihan. Yang keenam, belum mencatat pengeluaran kas dari pembelian atau utang usaha. Dan yang terakhir, salah mencatat periode penerimaan atau pengeluaran kas. Nah, jadi itu sedikit materi mengenai kas dan setara kas yang menurut kelompok kami diskusikan, dan selanjutnya di sini teman-teman dipersiapkan untuk membuka buku modul 2 mengenai praktikum audit, modul 4 buku 2 praktikum audit Sukrisno Agus dan Estralita Trisnawati mulai dari halaman 77 sampai dengan 95. Nah, jadi kalian bisa melihat dulu dari modul 2, kalian boleh buka pada buku kalian halaman 95. Di sini kita akan mengenai schedule-nya, yaitu mengenai uji transaksi pengeluaran bank. Nah, untuk bukti-buktinya, kalian bisa melihat pada modul 1 halaman 104 sampai dengan halaman 113. Di sini kalian tinggal memindai berdasarkan format yang telah disediakan, yaitu mulai dari tanggal, nomor bukti pengeluaran bank, keterangan, kemudian jumlahnya dalam bentuk rupiah, kelengkapan dokumen pendukung, kemudian kebenaran postingan matematis, otorisasi, kebenaran nomor akun, dan kebenaran posting. Nah, di sini ada tanggal 5, 13, 27, 21, dan terakhir itu pada tanggal 28 Desember. Nah, untuk nomor bukti pengeluaran mulai dari 01 sampai dengan 07, kemudian dari 001 sampai dengan 0012. Di sini terdapat pembayaran utang kepada beberapa PT, yaitu salah satunya ada PT Andalas, PT Caraka, PT Elang, dan beberapa PT lainnya yang terlibat dalam case tersebut ini. Nah, untuk jumlahnya ada yang mulai dari 2 juta sampai dengan jumlahnya 100 juta di indeks TOC 4 ini.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai halaman 94. Pada halaman 95 tadi, kita telah membahas mengenai uji transaksi pengeluaran. Sekarang pada halaman 94, kita akan membahas mengenai uji transaksi penerimaan bank. Nah, kalian dapat melihat informasi tersebut pada halaman 68 sampai dengan 76. Di halaman tersebut sudah ada informasi mengenai keterangan, tanggal, nomor bukti bank, kemudian ada jumlahnya. Nah, di sini kan sudah ada format pada halaman 94. Modul 4 ini. Nah, jadi tanggal 5 ada nomor bukti bank masuk, kemudian ada keterangannya, dan jumlah dalam bentuk rupiahnya. Di sini bukan hanya dari ada keterangannya, ada juga yaitu keterangan menjelaskan mengenai hasil tagihan dari beberapa PT, yaitu PT Merdeka dan PT Nuansa. Nah, setelah itu ada juga setoran clearing dari beberapa perusahaan. Nah, di sini kita tinggal memasukkan ke format tersebut. Indeks TOC2. Nah, Selanjutnya untuk mengisi buku 2 halaman 92, di sini perusahaan belum melakukan penyesuaian pada investasi di PT Garam, sehingga terdapat selisihnya sebesar Rp500.000. Nah, untuk saldo deposito berjangkanya sebesar Rp1.450.000 dan di audit tetap sebesar Rp1.450.000. Nah, di sini untuk investasi pada sahamnya, karena terdapat selisih Rp500.000 pada saham PT Garam, maka dicatat sebesar Rp500.000. Untuk saldo per auditnya dicatat sebesar Rp265.500.000. Untuk catatan pemeriksaan pada halaman 93, investasi saham berasal dari PT Garam sebanyak 10.000 lembar, dari PT Gudang sebanyak 20.000 lembar. Harga saham per 31 Desember 2018 untuk PT Garam adalah 10.200 dan untuk PT Gudang sebesar 8.375. Nah, di sini perusahaan belum melakukan penyesuaian pada investasi saham di PT Garam. Oleh karena itu, kami membuat jurnal koreksinya sebagai berikut. Investasi pada saham terhadap saldo awal. 20.000 lembar di saham PT Gudang, 20.000 dikali 8.375 didapatlah sebesar Rp167.500.000. Dan untuk saham di PT Garam sebanyak 10 lembar, lalu dikalikan dengan 10.200, didapatlah Rp102.000.000. Nah, tadi kan saldo awalnya sebesar 200 juta. Lalu saldo awal dikurang dengan dikurang dengan seluruh saham, didapatlah saldo akhir sebesar Rp265.500.000. Dicatatlah di saldo investasi pada saham. Maka total dari saldo per kliennya sebesar Rp1.715.000.000 dan saldo per auditnya sebesar Rp1.715.500.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, berita acara pemeriksaan uang kas untuk halaman 85 ini bisa dilihat informasinya pada buku 1 halaman 124, yaitu nama perusahaan PT Sugus dilakukan pada tanggal 5 Januari 2019, pemegang yaitu Saudari Sabrina. Sisa uang kas menurut buku kas. Sisa menurut buku kas pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp2 juta. Mutasi dari tanggal 1 Januari sampai 5 Januari yaitu langsung ke pengeluaran yang belum dibukukan, yaitu jumlah sisa uang kas menurut buku sebesar 2 juta. Uang dalam kas yaitu uang tunai. Yang pertama uang kertas
yaitu terdapat 12 lembar dikali 50.000 sebesar 600.000. 18 lembar dikali 20.000 yaitu sebesar 360.000. 23 lembar dikali 10.000 yaitu sebesar 230.000. Dan yang terakhir yaitu 65 lembar dikali dengan 5.000 yaitu sebesar 3.375.000. Hasilnya yaitu 1.515.000. Untuk uang logam yaitu 13 keping dikali 1.000 hasilnya 13.000 dan 4 keping dikali 500 yaitu hasilnya 2.000. Maka total uang logam adalah 15.000. Total uang tunai yaitu 1.530.000. Surat-surat berharga tidak ada, dan lain-lain bon-bon yang belum diperhitungkan yaitu sebesar 270.000. Jadi jumlah uang dalam kas yaitu 1.800.000. Di sini terdapat selisih uang kas yaitu kekurangan sekitar 200.000. Nah, setelah dari halaman sebelumnya tadi, kita akan membahas mengenai halaman 90 dan 91, yaitu mengenai konfirmasi bank tersebut dan dari Bank Lopo itu diterima dan juga pada Bank CAB itu diterima mengenai konfirmasi bank tersebut. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh Al-Fatihah Zahra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai halaman 88 tentang supporting schedule Bank Lopo. Adapun jurnal koreksi yang diperlukan, yang pertama yaitu seberan clearing kode transaksi 136930 belum dicatat oleh perusahaan, namun sudah dicatat oleh bank setoran clearing tersebut sebesar 3.750.000. Lalu, perusahaan harus melakukan pencatatan atas pendapatan biaya yang diperiksa oleh bank sebesar Rp75.226. Kemudian, perusahaan juga belum melakukan pencatatan cek kosong sebesar Rp3.350.000 dan perusahaan belum melakukan pencatatan atas prabayar biaya cek sebesar Rp18.000 dan yang terakhir, perusahaan belum melakukan pencatatan atas pembayaran biaya administrasi bank sebesar Rp5.000. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai halaman 89 tentang supporting schedule Bank Lopo. Saldo menurut rekening koran sebesar Rp5.092.640. Kemudian ditambah dengan kekurangan clearing sebesar 30.500 dan deposit intrasit sebesar 2 juta. Kemudian dikurangi dengan outstanding check sebesar 2 juta dan 5.500.000. Kemudian hasilnya sebesar Rp32.092.640. Adapun saldo menurut pembukuan sebesar Rp36.640.414 ditambah dengan setoran clearing sebesar Rp3.750.000 dan jasa giro sebesar Rp75.226. Kemudian dikurangi dengan tolakan clearing sebesar Rp3.350.000, biaya cek atau giro sebesar Rp18.000 dan biaya administrasi Rp5.000. Saldonya yaitu Rp37.092.640. Selanjutnya jurnal koreksi halaman 86. Yang pertama, setoran clearing dengan kode transaksi 885701 belum dicatat oleh perusahaan, namun dicatat oleh bank setoran clearing sebesar Rp10.600.000. Yang kedua, perusahaan belum melakukan pencatatan atas pendapatan bunga yang diberikan oleh CBA sebesar Rp156.500. Yang ketiga, perusahaan belum melakukan pencatatan terhadap biaya administrasi bank sebesar Rp25.000. Yang keempat, perusahaan belum melakukan pencatatan atas tolakan clearing masuk dengan kode transaksi 1526751, setoran clearingnya sebesar Rp2.200.000. Dan yang terakhir, adanya salah pencatatan sebesar Rp990.000. Untuk halaman 87, dengan membandingkan rekening koran dengan catatan perusahaan dengan asumsi saldo yang tepat adalah rekening koran
Data rekening koran ada pada buku 1 halaman 128 sampai 129. Saldo menurut rekening koran sebesar 4.391.410 ditambah deposit intransip sebesar 20 juta pada catatan transaksi tanggal 28 Desember. Dikurangi outstanding check sebesar 11 juta pada catatan transaksi tanggal 26 Desember. Lalu jumlahnya Rp13.991.140 didapat dari 4.391.410 ditambah 20 juta, lalu dikurang 11 juta. Saldo menurut pembukuan sebesar 5.849.910 ditambah setoran clearing sebesar 10.600.000 pada catatan transaksi tanggal 14 Desember. Jasa giro sebesar 156.500 pada catatan transaksi tanggal 28 Desember. Dikurangi biaya administrasi sebesar 25.000, tolakan clearing sebesar 2.200.000, salah pencatatan sebesar 990 pada catatan transaksi tanggal 3 Desember. Lalu jumlahnya Rp13.391.410. Untuk berita acara pemeriksaan uang kas pada halaman 84, yaitu bisa dilihat dari informasi buku 1 pada halaman 123. Nama perusahaan PT Sugus dilakukan pada tanggal 5 Januari 2019, pemegang saudari Sabrina. Sisa uang kas menurut buku kas pada yaitu sisa menurut buku kas pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar 3 juta rupiah. Mutasi dari tanggal 1 Januari sampai 5 Januari. Jumlah debit yaitu 24. Yang ketiga, sisa buku kas pada tanggal 5 Januari 2019 sebesar 3 juta. Dan yang kelima yaitu pengeluaran yang belum dibukukan, jumlah sisa uang kas menurut buku 3 juta. Uang dalam kas, yang pertama uang tunai. Uang tunai ini ada dua, yaitu uang kertas dan uang logam. Uang kertas sebesar 125 lembar dikali dengan 50.000 hasilnya 6.250. Yang ketiga yaitu 170 lembar dikali dengan 20 lembar hasilnya 3.400. Selanjutnya 101 lembar dikali dengan 10 lembar hasilnya 1 juta. Yang selanjutnya yaitu 65 lembar dikali dengan 5.000 hasilnya 325.000. Total uang kertas yaitu sebesar 10.985.000. Untuk uang logam terdiri dari dua, yaitu 14 keping dikali 1.000, 2 keping dikali 500, maka hasilnya yang didapat adalah 15.000. Total uang tunai yaitu 11.500. Surat-surat berharga senilai 11.900. Untuk lain-lain bon-bon yang belum diperhitungkan tidak ada. Maka jumlah uang dalam kas yaitu sebesar 22.900. Dan terdapat selisih uang kas yaitu sebesar 19.900. Selanjutnya untuk halaman 82 dan 83 yaitu pada halaman 83 terdapat catatan pemeriksaan, yaitu yang pertama kami telah melakukan pemeriksaan kas untuk kas besar dan kas kecil pada tanggal 5 Januari 2019 setelah dibuatkan berita acara pemeriksaan. Dilakukan koreksi sebagai berikut. Piutang lain-lain, beban lain-lain, surat berharga pada kas kecil, yaitu sebesar 470.000. Perusahaan belum melakukan pembukuan terhadap PT Pelita sebesar 6 juta dan uang tagihan dari PT Merdeka sebesar 2 juta rupiah. Yang kedua yaitu kami telah melakukan konfirmasi bank. Yang ketiga yaitu kas besar dirangkap dengan kas kecil, dapat menimbulkan kecurangan sehingga lebih baik dipegang oleh dua orang terpisah. Yang keempat yaitu perusahaan belum melakukan rekonsiliasi bank untuk Desember 2018. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap bank dengan membandingkan antara buku bank dengan rekening koran, maka terdapat koreksi sebagai berikut, yaitu Bank CAB, beban lain-lain, dan salah pencatatan pada penjualan dan pendapatan bunga. Jurnal kedua yaitu Bank Lopo dan beban lain-lain pada penjualan dan pendapatan bunga. Jadi kesimpulannya yaitu menurut pendapat kami saldo kas dan setara kas setelah disajikan secara wajar dan sesuai dengan SAK yang berlaku.
Dan yang terakhir yaitu jurnal penyesuaian pada pada halaman 82. Kas besarnya bisa dilihat di WPREF pada C1 yaitu per kliennya 3 juta, tetapi di C1 terdapat selisih 19.900.000, maka per auditnya sebesar 22.900.000. Kas kecil terdapat di WPREF C2, per kliennya terdapat 2 juta, tetapi di C2-nya terdapat selisih 200, maka nominal per audit pada tanggal 31 Desember 2018 terdapat 1.800.000. Pada Bank CAB bisa dilihat dari WPREF C3, yaitu saldo per kliennya 5.849.910.000. Terdapat selisih sebesar 7.541.90. Maka saldo per auditnya yaitu 13.391.000. Dan yang terakhir yaitu Bank Lopo. Dapat dilihat pada WPREF pada C4. Saldo per kliennya 36.640.414 dan terdapat selisih yaitu sebesar 452.226. Maka total per auditnya 37.092.640. Maka total saldo per kliennya dari kas besar sampai Bank Lopo sebesar 47.490.324. Dan untuk total saldo di debit yaitu 27.893.319, total di kredit yaitu sebesar 200, dan terakhir total saldo di audit yaitu 75.183.640. Maka kesimpulan dari pemeriksaan ini yaitu menurut pendapat kami saldo kas telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan yang berlaku, sesuai dengan SAK yang berlaku. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada seluruh rekan-rekan untuk pembahasan mengenai modul 4 praktikum audit, yaitu mengenai kas dan setara kas. Nah, kami dari kelompok 3 pamit undur diri, dan apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.